Mulai Ran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman mazida, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Wa ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakum. Alhamdulillah fi hadzal yaum mubarak insyaallah wasilu darsana wa hadzal yaum yaumul khamis darsuna ma'al kitab Manzumah at-Tauhid wal Iman lil muallifihi Syekh Amir Bahjat hafizallahu ta'ala. Alhamdulillah qad akhadna kam baitan, berapa bait? 7 bait. Berarti sekarang masuk, kemarin bait ke-8 ya. Berarti sekarang masuk ke bait ke-9 insyaallah. Bismillah. Qala al-mu'allifu hafizallahu ta'ala wa man li khayrihi al-ibadatu sarraf amaluhu yahbatu wa syirqa taraf. Kemarin kita sudah bahas pengertian syirik secara besar, syirik besar dan juga syirik kecil, dan juga beberapa perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil. Sekarang kita masih bahas tentang syirik, beberapa yang pertama yaitu sebab-sebab beberapa dalil yang menunjukkan tentang tercelanya kesyirikan. Dalil-dalil yang menjelaskan tentang tercelanya kesyirikan. Dalil-dalil yang mencela perbuatan syirik. Yang pertama adalah surat An-Nisa ayat 48. Yang mana di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah la yaghfiru tidak akan mengampuni ayyushraka bihi, tidak akan mengampuni dosa syirik. Di sini masdar mu'awal, an plus fi'il mudhari, ditakdirkan jadi syirk, ditakdirkan jadi masdar. Jadi artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa di bawah syirik. Jadi dosa-dosa besar selain syirik itu masih ada kemungkinan Allah akan mengampuninya. Liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Orang kalau meninggal dunia, selama dosa yang dia lakukan itu bukan dosa syirik, dia hanya melakukan dosa besar, misalnya zina, belum sempat bertobat dan dia sudah meninggal, maka itu di bawah kehendaknya Allah. Apakah Allah akan mengampuni dia atau tidak? Yang insya Allah akan kita bahas nanti di akhir Manzumah. Tapi intinya di sini bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa
syirik. Para ulama berselisih pada ayat ini apakah dosa syirik kecil juga masuk dalam yang tidak diampuni? Maka sebagian ulama mengatakan dosa syirik kecil pun tidak akan diampuni jika tidak bertaubat. Kenapa? Karena di sini an plus fi'il mudhari itu masdar. Dan hukum asal masdar itu adalah nakirah. Sementara ayatnya di situ ada la. La nafi. An-nakiratu fi siyaqin nafi yadullu 'alal umum. Tadullu 'alal nakirah pada konteks kalimat nafi, kalimat negatif, maka isim nakirah tersebut menunjukkan makna umum. Berarti mau syirik besar, mau syirik kecil tidak diampuni. Sebagian ulama lain mengatakan yang dimaksud dengan syirik di sini adalah syirik besar. Karena di situ masdar muawalnya ditakwil jadi masdar yang ma'rifah dengan alifnya. Kenapa? Karena ayat-ayat sebelumnya itu menjelaskan tentang dosa syirik besar. Yang mereka sebutnya dengan alif lam al-ahdiyah. Insya Allah akan kita pelajari di kitab bahasa Arab. Nah, kita jelaskan di sini. Lanjut. Jadi yang pertama adalah bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, ya. Surat An-Nisa ayat 48. Maka menyikapi perbedaan pendapat antara ulama pada penafsiran ayat ini, maka seorang muslim itu mereka harus berhati-hati. Meskipun ulama ada yang mengatakan bahwasanya syirik kecil itu termasuk hukumnya sama seperti dosa besar, ada kemungkinan diampuni oleh Allah, tapi sebagai muslim maka kita tetap harus berhati-hati sebisa mungkin untuk tidak melakukan dosa syirik meskipun yang besar maupun yang kecil. Yang kedua, dalam surat Luqman ayat 13. Dalam surat Luqman ayat 13, Allah menjelaskan bahwasanya dosa syirik adalah kezaliman yang paling besar. Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Kenapa? Karena zalim artinya apa? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ja'alus syai'i fi ghairi mawadi'ihi, yaitu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ibadah yang itu seharusnya adalah haknya Allah malah diberikan kepada selain Allah. Dan kezaliman paling besar adalah kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kata Rasulullah antaj'ala niddan wa huwa khalaqaka. Bagaimana mungkin engkau bisa menjadikan tandingan selain Allah padahal Allah yang telah menciptakanmu. Dia yang telah menciptakan, memberi rezeki dan lain sebagainya, kok malah kita beribadahnya kepada orang lain. Ibaratnya kita punya anak udah dikandung 9 bulan, dijaga, melahirinnya, taruhannya nyawa gitu kan, selama 2 tahun disapis yang malam begadang, dicariin orang tuanya, bapaknya nyari nafkah mati-matian, setelah dewasa malah berbaktinya sama orang lain. Nyesek ibaratnya. Yang ketiga, dalam surat Az-Zumar ayat 65. Allah mengatakan
Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah kami wahyukan, telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan juga kepada nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta, apabila kamu berbuat dosa syirik, la yahbatanna 'amaluk, maka amalanmu akan terhapus, wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Jadi di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya dosa syirik itu menghapuskan amalan. La yahbatanna amaluk, maka amalanmu akan terhapus. Tergantung. Kalau syiriknya besar berarti semua amalan terhapus. Kalau syiriknya kecil berarti amalan yang ternodai syirik yang terhapus. Itu yang ketiga. Yang keempat, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 96 sampai 98. 96 sampai 98 ya. Yaitu firman Allah, qalu wa hum fiha yahtasimun tallahi in kunna lafi dhalalin mubin id nusawwikum bi rabbil alamin. Qalu, kemudian mereka berkata, wa hum fiha yahtasimun, dan mereka sedang berselisih. Tallahi, demi Allah, in kunna, sesungguhnya dulu kami berada pada kesesatan yang nyata. In kunna fi lafi dhalalin mubin. Id nusawwikum bi rabbil alamin, karena dulu kami telah menyamakan kalian dengan Allah, dengan Rabbil alamin. Maka di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya orang yang melakukan dosa syirik, dia telah mengurangi haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia telah menyifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat yang kurang, sifat yang naqs, yang mana Allah itu disucikan dari sifat-sifat seperti itu. Kenapa? Karena mereka menyamakan Allah dengan makhluk, dan mereka mengakuinya, mereka menyesal. Id nusawwikum bi rabbil alamin, karena dulu kami menyamakan kalian itu dengan Rabbul alamin, padahal jauh berbeda. Yang kelima, dalam surat Al-Maidah ayat 72. Allah mengatakan, Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka berbuat kesyirikan, faqad haramallahu alaihi al-jannah, maka Allah mengharamkan baginya surga, wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, maka sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak memiliki penolong. Orang zalim di sini siapa? Orang-orang yang berbuat kesyirikan. Jadi di ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya orang yang melakukan kesyirikan tempat kembalinya adalah neraka. Kalau syirik besar tidak bertobat berarti kekal di dalam neraka. Kalau syirik kecil berarti dicuci dulu di neraka, besok nanti masuk surga. Tapi punya cap khusus, namanya Jahannamiyun, mantan neraka, mantan Jahannam. Jadi jangan pernah ngomong enggak apa-apa lah saya masuk neraka dulu, yang penting masih masuk surga. Meskipun masuk surga tetap enggak enak. Jahannami gitu kan, mantan Jahannam. Makanya sebisa mungkin kita berdoa kepada Allah agar bisa terjauh dari dosa
syirik. Makanya sahabat Abu Bakar itu diberikan doa, ditunjuki Allah mengajarkan kepada Abu Bakar sebuah doa yang mana Rasul wasiatkan untuk dibaca setiap kali sebelum salam di akhir salat, yaitu Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa an a'lam wa a'udzubika bima la a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Apa artinya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa kesyirikan, sedangkan aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun kepadamu dosa syirik yang saya kerjakan dan saya tidak menyadarinya. Itu dia tadi 5 celaan terhadap dosa syirik yang Allah sebutkan. Yang pertama adalah bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Yang kedua, Allah menyifati syirik sebagai kezaliman paling besar. Yang ketiga, Allah menyebutkan bahwasanya dosa syirik itu menghapuskan amalan. Yang keempat, dosa syirik itu adalah bentuk pengurangan terhadap haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, orang yang mati di atas dosa syirik, maka tempat kembalinya adalah neraka. Dan masih banyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab orang melakukan dosa syirik. Yang selanjutnya adalah sebab-sebab yang bisa menyebabkan orang itu terjatuh pada dosa kesyirikan. Kita akan sebutkan satu sebab. Sebab yang paling utama yang menyebabkan orang itu terjatuh pada kesyirikan adalah al-ghulu fis sholihin. Al-ghulu fis sholihin. Satu sebab utama yang menyebabkan kebanyakan orang itu jatuh ke dalam dosa kesyirikan adalah bersikap berlebihan terhadap orang-orang soleh. Hulu terhadap orang-orang soleh. Hulu di dalam memuji mereka, hulu di dalam memuliakan mereka. Berlebihan. Dan ini sebab utama dan yang pertama yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Masyhur ya ceritanya, yaitu ketika ada orang-orang soleh yang meninggal di antara mereka, maka mereka menyesalinya, merenunginya, istilahnya meratap. Akhirnya datang Iblis. Iblis mengatakan, kenapa tidak kalian lukis saja wajahnya? Dengan melihat mereka kan kalian bisa ingat dengan kesolehan mereka, dan kalian nanti bisa ikut jadi orang yang soleh. Generasi pertama cuma ngelukis wajah. Setiap rumah punya lukisan wajah orang-orang soleh tersebut. Dan sekarang banyak di zaman sekarang ya. Wali Songo, wali siapa gitu kan ada gambarnya. Dan itu ternyata kerjaannya siapa? Iblis. Dituruti sama mereka. Generasi pertama cuma sekedar melihat, memuji, kemudian mereka ikutan jadi orang soleh. Generasi kedua, apa kata Iblis? Kenapa nggak kalian bikin patung saja? Kan lebih nyata. Dari lukisan jadi patung. Patungnya masih kecil-kecil, masih di rumah masing-masing. Generasi selanjutnya apa kata Iblis? Kenapa nggak bikin patung yang besar? Kalian lagi di ladang bisa lihat, kalian lagi di pasar bisa lihat. Akhirnya mereka bikin 5 patung ya, yang paling besar. Yang Allah sebutkan dalam surat
Nuh wa qalu la tadharuna alihatakum wa la tadharuna wadda satu wa la suwa'a dua wa la yahutsa wa ya'uqa wa nasra. 5 patung terbesar. Pertama adalah Wad, kedua Suwa', ketiga Yahus, keempat Ya'uq, kelima Nasr. Pakai sin. 5 patung itu. Dan generasi selanjutnya iblis mengatakan apa? Mereka adalah orang-orang soleh. Kalian itu, sementara kita adalah orang-orang yang banyak dosanya, maka kita nggak pantas untuk berdoa langsung kepada Allah, maka kita berdoa lewat perantara orang-orang soleh tersebut. Akhirnya mereka berdoa ke patung tersebut. Sampai akhirnya mereka menyembah patung tersebut. Baru akhirnya Allah utus Nabi Nuh alaihissalam. Jadi sebab pertama dan paling utama orang melakukan kesyirikan adalah karena berlebihan terhadap orang-orang soleh. Sama. Kaum-kaum setelahnya Bani Israel, kenapa terlalu berlebihan terhadap Uzair? Orang soleh di antara mereka. Orang Nasrani terlalu berlebihan dalam memuji Nabi Isa dan juga ibunda Maryam. Dan sekarang di umatnya Nabi Muhammad banyak terjadi berlebihan terhadap wali ini, berlebihan terhadap wali itu, akhirnya disembah. Bahkan di Indonesia ada yang meyakini bahwasanya ada salah satu kuburan wali yang sampai sekarang itu nggak didatangi sama malaikat munkar dan nakir. Pernah dulu kan, kalau waktu masih ujian pakai pensil, mereka mengatakan kalau mau ujian kita istighosah dulu ke kuburan wali fulan, digesek-gesekkan pensilnya di situ, nanti ujiannya lulus semua 100%. Masya Allah. Itu dia sebab utama dan pertama kesyirikan adalah hulu, yaitu berlebihan terhadap orang-orang soleh. Itu dia pembahasan sedikit tentang syirik. Insya Allah akan kita bahas lebih terperinci pada kitab selanjutnya. Kemudian beliau mengatakan asma'uhu husna sifatuhu ula fala tumassilan wala tu'attila. Kita masih membahas rukun iman yang pertama, dan pada bait yang ke-9 beliau menjelaskan tentang tauhid asma wa sifat. Sebagaimana kemarin kita sebutkan bahwasanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu dibangun di atas 4 hal. Yang pertama adalah beriman dengan wujudillah, dengan wujudnya Allah, meyakini bahwasanya Allah itu ada. Yang kedua adalah al-iman, beriman dengan tauhid rububiyah yang sudah beliau jelaskan pada bait ke-6. Yang ketiga beriman dengan tauhid uluhiyah yang baru saja kita jelaskan pada bait ke-6 dan bait ke-7. Bait ke-7 dan bait ke-8. Dan bait ke-9 yaitu yang keempat beriman dengan tauhid asma wa sifat. Beliau mengatakan asma'uhu husna sifatuhu ula fala tumassilan wala tu'attila. Asma'uhu husna. Asma itu adalah jamak taksir. Jamak taksir. Mufradnya adalah ismun, yang artinya adalah nama. Artinya nama. Asma berarti jamak, artinya nama. Husna itu sifat dari asma. Isim tafdil untuk mu'anas. Kalau muzakarnya adalah ahsan, maka mu'anasnya adalah husna. Ikut wazan fu'la. Artinya adalah yang paling indah, yang paling bagus, yang paling sempurna. Itu arti husna. Sebagaimana yang dijelaskan sama Syekh Utsaimin dalam kitab
Al-qawaid al-muslah, yang dimaksud dengan husna adalah balighatun ghayatal husni, yaitu nama Allah disebut husna karena nama Allah itu mencapai puncaknya keindahan, puncaknya kesempurnaan. Kenapa? Li'annaha mutadamminatun li sifatin kamilatin la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Kenapa kau husna disebut paling sempurna? Karena nama Allah itu mengandung sifat-sifat yang sempurna, yang tidak ada kekurangannya sedikit pun. Makanya setelahnya beliau mengatakan sifatuhu ula. Sifatuhu ula. Sifat di situ jamak muannas salim, ditambah alif ta. Mufradnya adalah sifatun. Sifatun. Kalau sifatun kalau pendek berarti mufrad. Kalau sifatun panjang berarti jamak muannas salim. Artinya sifat-sifat. Ula sama isim tabdil. Aslinya itu isim tabdil. Aslinya adalah ulya. Kalau muzakarnya a'la, muannasnya ulya. Di sini jadi ula. Yang artinya adalah yang paling tinggi. Namanya yang paling sempurna, sifatnya yang paling tinggi. Tidak ada yang bisa menyamai sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Yang tadi kita sebutkan, karena sifatnya Allah itu adalah sifat-sifat yang sempurna, yang tidak ada kekurangannya sedikit pun. Mau ditinjau dari sisi manapun, sifat Allah itu tidak ada kurangnya. Contoh nama Allah adalah Al-Hayyu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di situ disebutkan 3 nama Allah, Al-Hayy, Al-Qayyum. Contohnya Al-Hayy. Nama Allah Al-Hayy itu adalah nama yang husna, yang paling sempurna. Kenapa? Karena dia mengandung sifat yang tinggi, sifat yang paling sempurna, yang tidak ada kurangnya, yaitu sifat al-hayah, yang artinya adalah hidup. Allah, nama Allah al-hayy mengandung sifat al-hayah, yang artinya adalah hidup. Allah memiliki sifat kehidupan, berarti bukan benda mati. Dan kehidupannya Allah itu adalah kehidupan yang paling sempurna. Kamalun fauqa kamal. Kesempurnaan di atas kesempurnaan. Kenapa? Karena Allah itu kehidupan yang abadi. Tidak diawali dengan ketiadaan dan juga tidak ada akhirnya, dan juga tidak ada sakitnya. Beda dengan manusia. Manusia itu diawali dengan ketiadaan. Sebelum diciptakan ada enggak? Ya enggak ada yang namanya Imran sebelum Imran diciptakan. Setelah itu dia hidup. Selama hidup sering sakit. Demam lah, pilek. Setelah itu lama-lama mati. Ya kan? Contohnya juga Al-Qayyum. Al-Qayyum, nama Allah.
yang memiliki sifat qayyumiyah, yang artinya apa? Allah itu berdiri sendiri. Zat yang maha kaya, zat yang maha kuasa, yang nggak butuh dengan sesuatu apapun, nggak butuh dengan makhluknya. Allah nggak butuh bantuan siapapun. Nah, itu makna dari asma'ul husna sifatuhu ula. Kemudian beliau mengatakan fala tumatsilan wala tu'attila, maka janganlah kalian itu tumatsilan, menyerupakan Allah, menyerupakan nama-nama dan sifat-sifatnya Allah, memisalkan nama-nama dan sifat-sifatnya Allah, wala tu'attila, dan janganlah kalian itu mentaktil, menafikan, membuang nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan. Jadi maksud baitnya adalah kita wajib beriman dengan semua nama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan Rasulnya sebutkan di dalam hadis-hadisnya sahih. Dan kita juga wajib beriman dengan semua sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan Rasulnya sebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Kita harus menetapkan nama-nama tersebut, sifat-sifat tersebut untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kita beriman dan kita tetapkan bahwasanya sifat-sifat dan nama-nama tersebut adalah untuk Allah. Yang kedua, kita tidak boleh mentamsil, yaitu memisalkan Allah, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Contoh mengatakan wajahnya Allah itu seperti wajahnya Imran. Itu namanya tamsil. Menyamakan Allah dengan makhluknya. Wala tu'attila, dan juga tidak boleh mentaktil, tidak boleh menolak. Sudah Allah tetapkan Allah itu Ar-Rahman, maka kita harus tetapkan nama Allah itu adalah Ar-Rahman. Nggak boleh kita menolak, nggak mungkin namanya Ar-Rahman. Sama kayak nama bapakku dong. Mana? Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim, nama Allah juga adalah Ar-Rahim, maka kita tetapkan nama Allah adalah Ar-Rahim. Nggak boleh kita buang, nggak boleh kita tolak. Mahum ya? Sebagaimana Allah sebutkan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang semisal, yang serupa, yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara zatnya maupun sifatnya. Enggak ada yang sama. Sifatnya manusia dengan sifatnya Allah beda. Allah punya sifat mendengar. Pendengarannya Allah dengan pendengarannya manusia beda. Allah punya sifat melihat. Penglihatannya Allah dengan penglihatannya manusia beda. Laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un ini menafikan tamsil. Satu potongan ini berarti kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak boleh menyamakan sifat-sifatnya Allah dengan sifat-sifatnya makhluk. Dan lanjutan ayatnya wa huwas samiul basir. Dan Allah itu maha mendengar dan juga maha melihat. Berarti kita wajib menetapkan semua sifat, semua nama yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Rasulnya tetapkan dalam hadis yang sahih. Potongan kedua, tidak boleh taktil. Laisa kamitslihi syai'un, itu enggak boleh tamsil, menyerupakan, menyamakan. Potongan yang kedua,
wa huwas samiul basir, tidak boleh taktil, menolak atau membuang nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan. Dan itu akidah Ahlussunnah, yaitu menetapkan tanpa ditamsil, tanpa ditaktil. Jadi memahamin ayatnya jangan sepotong. Kebanyakan yang kelompok-kelompok tersesat, mereka memahaminya cuma sepotong. Mereka mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Tapi mereka nggak lanjutkan ayatnya, mereka potong di situ. Akhirnya apa? Ketika mereka baca ayat yang mengatakan Allah itu Ar-Rahman, Allah itu punya sifat rahmat, mereka menolak. Kalau Allah punya sifat rahmat berarti sama dengan manusia. Ya kan? Wajah rabbuka wal malaku soffa. Itu jelas fa'ilnya adalah Allah. Allah itu datang. Kalau Allah datang berarti sama kayak manusia, berarti di situ yang datang bukan Allah. Dinafikan semua. Allah katakan, ya iblis, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan tanganku sendiri. Di situ Allah katakan Allah punya tangan. Kalau kita katakan Allah punya tangan berarti Allah sama dengan makhluk, berarti nggak boleh dibuang. Kenapa kok mereka bisa seperti itu? Karena mereka memahaminya cuma sepotong. Cuma laisa kamitslihi syai'un. Mereka nggak mau lanjutin ayatnya. Padahal Allah katakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Di sini beliau hanya menyebutkan tamsil dan juga taktil. Termasuk taktil adalah tahrif. At-tahrif. Tahrif itu bawahannya taktil. Taktil bawahnya tahrif. Apa itu tahrif? Yaitu merubah, menyelewengkan makna. Itu arti tahrif. Contohnya adalah mereka ketika Allah katakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, mereka mengatakan istaula, merubah. Mereka tambah satu huruf lam. Istawa tambah lam jadi istaula. Yang artinya yang pertama yang artinya adalah ala wartafa, Allah itu tinggi di atas arasnya, mereka ganti jadi istaula yang artinya menguasai. Berarti sebelum dikuasai ada yang menguasai, sebelum ada yang menguasai ada yang menguasai. Kan kemungkinannya dua. Kemungkinannya tiga. Kalau mananya istaula. Allah kemudian Allah menguasai arsy. Berarti sebelum Allah menguasainya ada yang menguasai. Ya kan? Dua berarti kan? Atau yang kedua dia berkuasa. Arasnya punya kekuatan sendiri, pernah berkuasa, punya kekuasaan sendiri sampai akhirnya dikuasain sama Allah. Atau yang ketiga, aras itu nggak ada yang nguasain sama sekali, dan itu mustahil karena segala sesuatu itu adalah milik Allah, kekuasaannya Allah semua dan tiga-tiganya tidak mungkin. Maka nggak bisa mau diselewengkan jadi istaula. Terus tamsil bawahannya adalah bawahnya adalah takyif, yaitu membagaimanakan, membayangkan, menyebutkan bentuk-bentuk ciri-ciri tertentu dari sifat-sifatnya Allah, tapi tidak sampai disamakan dengan makhluk. Tidak sampai menyamakannya dengan makhluk. Hanya mengatakan tangannya Allah itu panjangnya sekian, misalnya. Jarinya Allah itu punya sekian. Enggak disamakan dengan makhluk yang ada.
cuma sekedar dibayangkan atau diberikan sifat-sifat tertentu yang tidak sama dengan makhluk, itu namanya takyif. Tapi kalau membayangkan kemudian disamakan dengan makhluk, misalnya disamakan dengan Imran, itu berarti tamsil. Mahfum ya? Ta'dil bawaannya adalah tahrif, tamsil bawaannya adalah takyif. Karena biasanya sebelum ta'dil orang itu tahrif dulu. Setelah tahrif dia jadi ta'dil. Biasanya sebelum tamsil takyif dulu, setelah takyif ujung-ujungnya tamsil. Jam berapa? 48. Di dalam masalah asma wa sifat maka ada 3 hal. Beriman terhadap asma dan sifat-sifatnya Allah itu dibangun di atas tiga hal. Yang pertama, ini sering kita sebutkan, pernah kita sebutkan juga di pembinaan, yaitu al-imanu bima samaulahu wa wasofa bihi nafsahu wa bima samahu wa wasofa bihi Rasulullah SAW alal wajhil laiki fi jalalillahi wa azamatihi. Yaitu yang pertama, beriman dengan semua nama dan semua sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan juga Rasulnya sebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya Allah. Beriman dan menetapkan semua nama dan sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran maupun Rasulnya sebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih sesuai dengan kesempurnaan, sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya Allah. Jadi ketika kita nemu ada nama Allah Al-Karim, maka kita beriman dengan nama Al-Karim. Lalu kita tetapkan sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tanzihullah Jalla wa ala ay yusbiha syai'un min sifatihi syai'an min sifatil makhluqin, yaitu kita mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari penyamaan, penyerupaan nama-nama dan sifat-sifatnya Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, dengan nama-nama dan sifat-sifatnya makhluk. Kita mensucikan Allah dari penyamaan dan penyerupaan nama-nama dan sifat-sifatnya Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya makhluk. Artinya kita tidak boleh, pertama tadi kita harus beriman, kita harus menetapkan, yang kedua kita tidak boleh menyamakan atau menyerupakan nama dan sifatnya Allah dengan nama dan sifatnya makhluk. Yang ketiga adalah qad uttama an idraki haqiqati kaifiyati sifatillah ta'ala li'anna idrakal makhluk lidzalika mustahil, yaitu memutus keinginan untuk mengetahui hakikat atau kaifiat atau bentuk dari sifat-sifat dan nama-namanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
memutus keinginan untuk mengetahui hakikat dari nama-nama dan sifat-sifatnya Allah. Kenapa? Karena kita tidak mungkin bisa mengetahui hakikat dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perkara yang mustahil. Mohon, itu dia pembahasan tentang beriman dengan al-asma was sifat. Insyaallah kita masuk ke bait selanjutnya. Beliau mengatakan, sumal malaiku ibadun kurrimu bima ata fi dzikrihim nusallim min ismina wa adadina wa sifati aw amalin fi dzikri wal ayati wa minhum jibrilu mikailu wa maliku wa sahha israfilu wa maliku wa sahha israfilu. Pada bait ke-10 yaitu perkataan beliau sumal malaiku ibadun kurrimu sampai bait ke-12 yaitu perkataan beliau wa malikun wa sahha israfilu. Di sini beliau membahas rukun iman yang kedua, yaitu beriman kepada malaikatnya Allah. Beliau mengatakan sumal malaiku, kemudian al malaiku, kemudian kita beriman kepada malaikat, beriman kepada malaikat ibadun. Ibad itu artinya hamba, jamak dari abdun. Sementara malaiku itu jamak taksir dari malakun. Mufradnya adalah malak, jamaknya adalah malaikun. Ibadun jamak taksir juga, mufradnya adalah abdun, yang artinya apa? Hamba. Bima ata artinya datang, fi dzikrihim nusallimu, maka dengan hal-hal, dengan segala sesuatu yang datang, fi dzikrihim yang menyebutkan tentang malaikat, nusallimu kita menerimanya. Artinya adalah sumal malaiku ibadun kurimu, kemudian kita beriman kepada malaikat, dan malaikat adalah hamba-hamba yang mulia. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 26. Wa qalu takhadar rahman walada subhanah bal ibadun mukramun. Dalam surat Al-Anbiya ayat 26 Allah mengatakan wa qalu takhadar rahman walada, dan orang-orang musyrik itu mengatakan bahwasanya Allah itu telah menjadikan anak. Allah itu punya anak, yaitu mereka meyakini bahwasanya malaikat-malaikat itu adalah anak-anaknya Allah. Kemudian Allah bantah subhanah, maka maha suci Allah terhadap apa yang mereka katakan. Bal ibadun mukramun, akan tetapi para malaikat itu adalah ibadun, mereka adalah hamba-hambanya Allah, makhluk-makhluknya Allah, mukramun yang mereka dimuliakan. Makanya di sini beliau mengatakan sumal malaiku, kemudian malaikat, dan mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Ibadun, hamba-hamba,
kurimu artinya muliakan. Fi'il mabni majhul. Bima ata fi dzikrihim nusallimu, maka kita menerima semua yang datang yang menceritakan tentang malaikat. Minis minau dari nama-nama. Minis minau, ada dinau, itu bacanya gitu ya. Bukan au. Bukan minis min au, ada din au, enggak. Tapi di situ nunnya dimunculkan. Karena tanwin itu aslinya adalah nun. Tanwin itu kan aslinya nun. Maka di sini nunnya dimunculkan. Makanya di situ ada nun kecil. Cara bacanya adalah minis minau ada dinau sifati au amalin. Seharusnya minis miniu, cuman nggak mungkin. Orang Arab nggak bisa ngomong minis miniu ada diniu, nggak bisa mereka. Akhirnya takdirnya fathah. Ya. Karena kan ketemu dengan hamzah wasal biasanya kasrah. Kalau dalam Al-Qur'an kan kalau ketemu alif lam biasanya kan kasrah. Karena bisa, gitu kan? Minis minil bisa mereka. Tapi di sini setelah hamzahnya huruf waw, minis miniu nggak mungkin. Imran mungkin bisa. Akhirnya mereka jadikan fathah. Minis minau ada dinau sifati au amalin fi dzikri wal ayati. Minis minau dari nama-nama mereka, ada dinau sifat jumlah mereka, au sifati atau sifat-sifat mereka, au amalin atau amal-amal mereka, tugas-tugas mereka, fi dzikri di dalam hadis. Zikr itu maksudnya adalah hadis yang sahih, wal ayati dan juga ayat-ayat Al-Qur'an. Artinya kalau kita artikan dari bima atta fi dzikrihim nusallimu, kita menerima semua yang datang yang menyebutkan tentang mereka, minis minau, baik yang menyebutkan nama-nama mereka, yang menyebutkan jumlah mereka, au sifati atau yang menyebutkan sifat mereka, au amalin atau yang menyebutkan tugas-tugas mereka baik dalam hadis maupun ayat-ayat, maka kita harus menerima semuanya. Harus kita imani semuanya. Faminhum, dan di antara mereka, minhum di antara mereka, Jibrilu adalah Jibril, Mikailu Mikail, wa Malikun dan Malik penjaga neraka, wa Soha dan juga yang benar adalah Israfil. Insyaallah kita akan bahas rukun iman yang kedua, beriman kepada malaikat, pada pertemuan selanjutnya. Atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.